morning, students. How's your life today? Everything is running well, right? Oke, jadi gimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik-baik saja kan? Selalu keadaan sehat kan? Alhamdulillah. And today we're meet again in the English class, and we are going to learn the next materials. Yes, after we learn about present tense last week. Okay, before we start to study, it is better for us to have pray first. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk pelajaran kali ini. Baik, let's pray together. Amen. Right. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin kita sudah bertemu dan membahas tentang simple present tense. Still you remember about simple present tense? Good. Ya, simple present tense adalah kalimat yang mengungkapkan suatu kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang simple present tense, ya, kalimat. And then untuk hari ini kita akan membahas ya bagaimana kalau kita menggunakan simple present tense dalam paragraf-paragraf yang tersusun nanti menjadi bacaan. Ya, that is descriptive text. Before we continue for our lessons today, it is better for us to know the learning objective of our lessons today. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, lebih baik kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Okay, the first learning objective for our lessons today is to explain the social function of narrative text. The second, to mention the generic structure of descriptive text. And the third learning objective of our lessons today is to find some information in the descriptive text that we have read. Well, baiklah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, menemukan fungsi sosial dari descriptive text, lebih baik kalian cek dulu contoh descriptive text berikut ini. Oke, check it out. My uncle. I have an uncle. His name is Noman Yasa. He is a hardworking man. He works as a government employee. His body is tall, like my youngest brother. His hair is dark brown and striped, same as mine. He wears glasses. He has bright skin. He has thick mustache. I love talking to my uncle. He is very funny and humorous. Besides, he is a wise man who always gives his nephews many good advices. He is a great uncle for me. Baik, dari kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi, mari kita analisa mulai dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Oke, bagaimana? Sudah dilihat untuk contoh descriptive text dalam video tadi? Sudah paham? Oke. Akan kita bahas di sini. Dari contoh tersebut akan kita analisa what is the social function of descriptive text, and then what is the generic structure of descriptive text.
Oke, dari teks yang sudah kita baca tadi, kita lihat di situ menceritakan atau berisi tentang informasi my uncle, ya, tentang pamanku, khusus paman saya. Ya, kalau mungkin paman kamu, mungkin ciri-cirinya berbeda lagi, ya. Jadi di sini khusus untuk paman saya penjelasannya. So, descriptive tag itu adalah menjelaskan sesuatu secara khusus, secara spesifik, ya. Sesuatu itu apa? Oke, something di sini atau sesuatu di sini bisa berupa orang, hewan, tanaman, ataupun tempat. Ya, kalau di sini kita fokus orang dan hewan dulu, ya. Kalau dari contoh yang sudah kita lihat tadi, itu adalah contoh dari descriptive tag yang dijelaskan yaitu orang, ya. Di sini spesial pada my uncle. Penjelasannya khusus pada my uncle, ya. And then berikutnya akan kita analisa seperti apakah the generic structure. Generic structure itu adalah susunan bacaan. Susunan bacaan yang harus ada di dalam descriptive tag itu seperti apa? Oke, kita lihat di sini paragraf yang sudah tersusun dari contoh yang sudah kalian lihat tadi, ya. Yang paling atas ada my uncle, ya. My uncle di sini merupakan title atau judulnya. Nah, selanjutnya kita lihat di paragraf yang pertama di sini, ya. Yang pertama di situ mulai dari I have an uncle, ya. Saya punya seorang paman, ya. Kita mulai dari situ. Itu adalah namanya adalah identification, ya. Identifikasi, pengenalan. Apa yang dikenalkan? Ya, menyebutkan benda, barang, orang, hewan yang mau dijelaskan apa di situ. Kalau di sini adalah uncle. And then di situ kalau dia punya nama, ya ditulis saja siapa namanya, ya. Kemudian kalau di sini kita fokus ke orang, berarti di situ ada pekerjaannya apa, seperti itu. Itu masuk ke paragraf pertama berupa identification. And then kita masuk ke paragraf kedua, ya. Di sini paragraf kedua dan ketiga, ya, langsung saja untuk paragraf kedua dan ketiga ini masuk description, ya. Di sini sudah menjelaskan ciri-cirinya, ya, description. Tetapi kita bedakan menjadi paragraf kedua dan ketiga karena ciri-cirinya kita mengarah ke yang berbeda. Yang paragraf kedua itu adalah physical appearance, jadi mendeskripsikan secara fisiknya, ya, menjelaskan paman secara fisik, ya, mulai dari dia punya warna mata, terus kemudian rambutnya seperti apa, tubuhnya tinggi, kemudian dia juga mempunyai kumis dan seterusnya, ya. Di sini namanya physical appearance atau ciri-ciri fisik, ya. And then yang ketiga namanya adalah qualification, ya. Di sini ciri-ciri qualification itu isinya apa? Qualification isinya bisa berupa hobinya apa, sifatnya dia seperti apa, ya, hobi atau kesukaannya apa. Nah, ini dijelaskan di paragraf ketiga. Nah, kalau kita secara keseluruhan membaca descriptive tag yang judulnya my uncle di sini contohnya, maka kalau kita sudah paham semua, maka setidaknya kita bisa membayangkan, oh seperti apa toh my uncle itu seperti apa. Ya, jadi intinya descriptive tag itu adalah menggambarkan, ya, menggambarkan seseorang, hewan, tanaman atau tempat dengan menggunakan kata-kata, ya. Dengan pendeskripsian seperti itu, setidaknya kita bisa lanjut membayangkan seperti apa wujudnya. Itu, ya. Untuk selanjutnya akan kita lihat biasanya di dalam soal-soal yang ada descriptive tag, ya, bacaannya adalah teks deskriptif, ya, ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan descriptive tag tersebut. Biasanya di dalam menjawab teks-teks deskriptif di situ kita harus tahu apa itu pertanyaannya, ya. Pertanyaannya biasanya yang pertama menanyakan gambaran umum.
Yang kedua, biasanya menanyakan tujuan atau the purpose of the text. And then yang ketiga, biasanya menanyakan main idea atau ide pokok dari paragraf. Yang keempat, ya, biasanya menanyakan the meaning of the word or sentence. Jadi menanyakan makna kata atau makna kalimat. And then the last, yang terakhir biasanya itu menanyakan tentang informasi secara detail. Informasi mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang tidak benar. Seperti itu ya. Well, students, baiklah anak-anak. Dari pembelajaran kita yang sudah kita bahas tadi, sebelum kita akhiri, mari kita buat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Oke, yang pertama, kita sudah mempelajari tentang the social function of descriptive text. Ya, what is the social function of descriptive text? You may read by yourself. Ya, jadi tujuan dari descriptive text yaitu untuk menjelaskan sesuatu secara rinci, secara detail. Gitu ya. Okay, and then the second, we have discussed about the generic structure of descriptive text. What is the generic structure of descriptive text? You may read. Oke, jadi susunan bacaan dari descriptive text diawali dari adanya judul, kemudian adanya identification atau pengenalan, kemudian ada juga yang terakhir yaitu description atau menjelaskan ciri-ciri. Di sini ciri-ciri bisa berupa ciri-ciri secara fisik maupun ciri-ciri secara sifat. Seperti itu ya. Oke, and then the third, ya, yang ketiga, kita sudah mengenali bagaimana mencari beberapa informasi tentang descriptive text, ya. Jadi di dalam descriptive text, ketika kita membaca descriptive text, kita harus mengenali gambaran umum atau teks ini membahas tentang apa. And then kedua, bagaimana main idea-nya, ya, ide tiap paragraf. And then yang berikutnya, what is the intention atau what is the purpose of the text? Tujuan dari teks itu apa? And then the fourth, what is the meaning of the words? Ya, bagaimana makna kata atau makna kalimat? And then the last is the detail information. Well, bagaimana anak-anak semua? Sudah paham dengan descriptive text? Baik, untuk selanjutnya nanti penjelasan lebih lanjut, diskusi lebih mendalam, dan juga tugas-tugas yang akan lebih membuat kalian paham tentang descriptive text akan kita bahas di dalam kelas online kita di psikologi, ya. Dan jangan sampai kalian patah semangat, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa sholatnya juga jangan sampai bolong-bolong, ya. Oke, sampai di sini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.